saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Saudara, kemarin ada seorang saudara yang berkomentar di video saya, katanya urus saja agamamu, katanya jangan urus agama orang lain, katanya. Begini ya saudara ya, pertama-tama sebagaimana yang sering saya katakan bahwa saya tidak sedang bicara tentang agama, tetapi tentang bangsa. Berbicara tentang menjaga bangsa, ini adalah tanggung jawab moral kita bersama. Ya, siapapun Anda, apapun agamamu, kita sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini. Karena ini berbicara tentang bagaimana keberlangsungan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan, begitu ya. Kemudian berikutnya saya juga ingin mengatakan begini. Sekiranya ada dari kalangan non-muslim, entah itu dari agama Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dari agama apapun itu. Kalau juga kemudian ada komplotan-komplotan tertentu, ya, yang membangun konspirasi, menyerang ideologi bangsa, menyerang negara, dan ada niatan untuk mengkudeta sistem kepemerintahan yang ada di negara kita, intinya itu merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara, tentu akan kita lawan juga. Jadi tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda, begitu. Oke? Nah, saudara, saya mulai menganalisa. Nah, ini di luar daripada tesisnya Kiai Imaduddin ya. Saya menganalisa dan saya temukan ada satu alasan untuk mengatakan bahwa para habaib Ba'alawi memang benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya menemukan satu alasan yang menurut saya cukup sederhana dan menarik juga, begitu. Alasannya apa? Begini, jika benar mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, semestinya mereka mengetahui persis asal usul Nabi Muhammad itu, ya kan? Dari mana asalnya? Dari mana suku bangsanya? Ya, siapa kakek moyangnya Nabi tersebut? Tentu mereka menguasai itu, tentu mereka paham betul soal itu. Nyatanya ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Hadramaut, Yaman, begitu. Nah, ini menurut saya bukti bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad, karena dia tidak paham dari mana Nabi Muhammad itu berasal, ya. Terus kemudian juga ada salah satu habib mengatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Hadramaut, Yaman juga. Ini juga satu kekonyolan menurut saya, ya. Dan ada macam-macam lah doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para habaib klan Ba'alawi ini, yang menurut saya menunjukkan bahwa sebenar-benarnya mereka itu bukanlah keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya lebih melihat mereka itu adalah komplotan penyesat yang
dalam pergerakan mereka ada target-target tertentu yang mereka tuju. Mereka menggunakan agama ya, hanya sebagai kedok untuk menguasai negeri ini, untuk menguasai Nusantara. Dan saya pikir target mereka jelas bahwa suatu saat nanti mereka akan mengklaim lebih berhak atas kepemilikan Nusantara ini. Suatu saat mereka akan berkata, kami adalah tuan, kami adalah majikanmu, kalian hanya budak. Itu target mereka, itu tujuan mereka. Ya, mentang-mentang Indonesia ini mayoritas rakyatnya pemeluk agama Islam, nah mereka coba-coba menumpang itu. Jadi mereka masuk melalui pintu agama. Saya tertarik dengan statement dari Bang Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Ya bisa jadi. Saya pikir ini analisa wajar ya. Mengamati situasi dan kondisi pergerakan klan Habib Ba'alawi ini. Ya saya pikir ini semacam lelucon tapi juga mengandung analisa yang sangat wajar menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya secara pribadi tidak sedang menyerang agama tertentu, entah itu agama Islam atau agama apapun, tidak. Begitu juga saya yakin dengan Kiai Imaduddin Banten dan juga Kiai Haji Roma Irama dan lain-lain ya, yang meragukan nasab klan Habib Ba'alawi. Tentu saja mereka punya dasar gitu. Jadi mereka juga tidak bermaksud untuk menyerang ya kaum tertentu ya, berangkat dari sentimen suku ras agama, tidak ya, bukan karena ada ketidaksukaan tertentu, bukan karena ada sentimen tertentu ya, bukan karena rasis terhadap kaum tertentu, tidak, tetapi ada dasar-dasar yang dianggap masuk akal untuk dikaji begitu. Dan itulah kajian Kiai Imaduddin Banten, itulah kajian dari beberapa kiai ulama yang berasal dari NU. Saya sendiri secara pribadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berasal dari Hadramaut, Yaman. Tentu saja agama Islam tidak datang dari Hadramaut, Yaman ya. Agama Islam itu datangnya dari Jazirah Arab. Oke. Demikian juga Nabi Muhammad itu berasal dari Jazirah Arab, bukan dari Hadramaut, bukan dari Tarim, bukan dari Yaman. Oke. Saya pikir ini adalah alasan yang sangat logis ya, kenapa harus menggunakan logika. Ya, saya berjumpa dengan seorang ustadz dan kami seperti saudara akrab sekali dalam bercerita, berbagi tentang pemahaman. Dan beliau katakan kepada saya bahwa Anda kalau masuk Islam, katanya, menjadi seorang ustadz, Anda pasti sangat terkenal begitu. Saya dibilang begitu sama dia karena Allah itu menyukai orang-orang berpikir. Rupa-rupanya dia mengamati saya adalah seorang pemikir. Saya suka berpikir, saya suka menganalisa begitu ya. Tapi saudara, saya pikir apapun agama kita, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa itu persoalan dapur pribadi kita masing-masing gitu ya. Masalah keyakinan, masalah iman, itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa. Dan siapapun
tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah iman dan keyakinan kita. Intinya bagaimana kita itu bisa membina diri kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bisa lebih berakhlak, ya, bisa lebih berperilaku yang terpuji, mulia, yang baik, yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Ya, meskipun secara pandangan tidak semua orang bisa sepemahaman, sepandangan dengan kita, tapi bagaimana caranya semaksimal mungkin kita mengelola diri kita, kita mengelola batin kita mengelola perilaku hidup kita agar itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sesuai dengan tuntunan kitab suci, ya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Itu menurut pendapat saya. Dan kalau kita itu menyebut diri kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut iman dan keyakinan, tentu saja itu akan berpengaruh terhadap perilaku hidup kita. Tentu saja siapapun akan tertarik untuk bersahabat dan membangun tali silaturahim, ya, persaudaraan dengan kita. Saya pikir begitu. Ya, jadi saudara mengamati berbagai doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para habib klan Ba'alawi ini, saya pikir itu bisa menjadi satu alasan yang sangat kuat untuk kemudian kita mengatakan mereka sejatinya bukanlah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim. Dan saya pikir lebih masuk akal jika saya menyebut para habib klan Ba'alawi itu adalah gerombolan penyesat yang kebetulan saja Indonesia ini mayoritas rakyatnya, ya, beragama Islam. Mereka menumpangi itu dengan maksud-maksud jahat, maksud-maksud busuk. Bagaimana mereka kemudian mendapat pengakuan legitimasi bahwa mereka berhak mengklaim kepemilikan atas Nusantara ini dan kemudian menjadikan orang-orang Nusantara itu sebagai budak-budak mereka. Itu tujuan mereka. Sependapat dengan saya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan astungkara. Tidak sependapat dengan saya, seperti apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Kristianto Yunoni, sampai jumpa dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sejahtera, salam NKRI. Bravo NKRI. Sekiranya Yesus itu, ya, kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya, jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda. Gak paham Islam dari mana? Dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bangsa ini habaib. Gak paham, belajar sejarah. Tak kandani awal. Mustahil. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, ana rajulun yamani, saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. Mustahil. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي. mustahil. Ini kan kajian kita, Pak Edi. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplogrupnya beda. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini.
Nah, Dan ini bisa menjawab teka-teki dari kaum Yaman ini, kok haplogrupnya kalau dites DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya, nasabnya itu harusnya J. Dan ini sudah terjawab ya. Ternyata memang orang-orang Yaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami nggak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Tidak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi, berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, muktamad sudah. Kalau membahas nahwu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya Sibaweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak ada ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Udah jelas. Dan yang berikutnya, kita bandingkan orang kresek ini, paham deh? Orang-orang itu semuanya kita bandingkan dengan Syekh Yasin Al-Badangi, dengan Syekh Nawawi Al-Batani,
dengan yang baru-baru aja lah. Ki Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Sidogiri, yang ada di sini Kiai As'ad Asem Bagus. Misalnya kita bandingkan aja, ini model begini, ini model begitu, milih dia kamu. Paham? Milih yang gundul pacul misalnya, atau milih orang ini, milih ya, Anda kan bisa melihat gitu, kualitas itu Anda bisa lihat. Ada apa bingung? Lu udah jelas, ini udah jelas ya, udah jelas. Oke. Terus bagaimana sikap kita? Bagi orang berilmu nggak mau ngeladeni, Pak. Kenapa? Orang yang nggak punya ilmu itu tambah kurang ajar nanti kalau diladeni. Akhirnya Imam Syukri, kau itu di kuburannya katanya ngomong sama Imam Syukri begitu, lah ini kurang ajar ini. Etika ilmiah nggak ada begitu. Ini sudah kurang ajar ini. Kalau sudah ulama salaf tadi itu digitukan, ini sudah kurang ajar. Ini bukan ilmiah tapi pembatalan ilmiah. Pembatalan ilmiah. Paham? Jadi ini memang sengaja dibongkar, di up itu untuk membuat kegaduhan. Kalau pembatalan ilmiah ada apa dibahas ada di mana? Di medsos. Dodok dong. Dodok. Nanti dikumpulkan orang suruh ngelihat. Loh, ini tinju apa pembahasan ilmiah? Emangnya kalau diakui sama orang ente ini akan benar? Kalau ente membahas jantung, nanti pembahasan itu disaksikan oleh umum semuanya, antara profesor misalnya, bingung ini orang. Oh, berarti profesornya salah, ikuti ini. Ya tidak bisa gitu, nggak ngerti kok. Hasilnya kalau bahasa ilmiah baru ini keputusannya. Begitu. Ini membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah mereka ahli nasab? Enggak. Berbicara nasab, menyalahkan ahli nasab. Oh, hebat enggak? Hebat enggak? Nah, karena itu hikmahnya kita munculnya ini akhirnya pertama bagi habaib bisa koreksi diri, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang, muncul orang baik. Bagi santri belajar bentar lagi akan keluar buku nerangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nanti kelihatan nanti bodohnya, kelihatan nanti bodohnya gitu. Itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus ngajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitu alawiyah, Robitu alawiyah, Robitu alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Doa
ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngisbat nasab sugeng nanti, bukan nagib lagi. Apa ini? Kebodohan apa ini? Ya, karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan, membuat kekisruhan, kegaduhan, sehingga Anda nggak akan berpikir korupsi, yang koruptor itu siapa sekarang. Anda nggak berpikir itu semuanya, nggak usah diladeni. Nah, salahmu delok terus, cari pengajian-pengajian yang manfaat. Oh no opo, wong bicara ndak ada arahnya kok didengarkan, itu loh, ada apa gitu loh. Udahlah, jangan terlalu terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diisbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya, kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi? Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di kayak serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah? Ada namanya. Dan dua keluarga. Lu sih nyata tinggi sopo. Lah banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensyahidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan. Sing ba'alawin aku sopo? Saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu sudah hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil murakkab. Ya jangan dong. Jangan, karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu, kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang
kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung ya, tetap aja dalam yang ada sekarang ini. Dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh, Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang dadekno kiai, misalnya musikus dari kiai, pelawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang gitu loh Pak, nggak iso dadakan ngono dari kiai ngawur ya. Mereka orang-orang yang sudah diakui dulu dijadikan tokoh. Begitu juga Al-Habib. Karena itu Bian masih ingat kita Habib ya, masih ingat pakai ammi fulan. Kalau sudah kelas tokoh panutan Al-Habib, Al-Habib fulan, yang lainnya ammi. Saiki cilik-cilik yo Habib saiki. Nggak paham saya ini, kok jadi kabur gitu sekarang ini. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap tidak berubah, dan mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi akan hilang ini fitnah semuanya. Kita lawan kebodohan dengan ilmiah, insyaallah akan kembali lagi seperti semula.